Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Guys, sedulurku semua, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang tengah kembali membuka YouTube saya. Dan untuk di hari ini semoga panjenengan semua senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezeki, dilancarkan usaha dan aktivitasnya. Guys, untuk di hari ini saya ingin menyuguhkan sebuah cerita kelanjutan daripada Maisa Jenar, yang mana dari sesi 1 dan 2 sudah saya ceritakan, yaitu Maisa Jenar perjalanan ke Tambak Boyo di dalam mencari pusakanya, juga geger Banyu Biru. Kita ulas kembali guys ya. Untuk Maisa Jenar itu adalah tamtama kerajaan Kesultanan Demak bernama asli Ronggo Tohjoyo. Nah, di mana Kesultanan Demak saat itu dipegang oleh Sultan Trenggono, dan di saat itu gedung pusaka Kesultanan Demak itu terbuka, dan ternyata terbukanya gedung pusaka tersebut ada 2 pusaka yang hilang, yaitu keris Nogososro dan keris Sabu Inten. Akhirnya Maisa Jenar diberi mandat ya untuk mencari pusaka tersebut. Nah, seperti itu akhirnya si Ronggo Tohjoyo atau Maisa Jenar itu pun berjalan ya mencari keberadaan atau menelisik keberadaan hilangnya pusaka tersebut. Dia berganti nama Mahesa Jenar. Jadi nama Ronggo Tohjoyo itu hanya dikenal di kalangan Kesultanan Demak saja. Sesamanya di Tambak Boyo ya, Maisa Jenar hanya bertemu Roro Wilis, cucu daripada Ki Ageng Pandan Alas, juga bertemu si Lowo Ijo, bahkan berperang dengan Lowo Ijo saat menyeberangi sungai Tambak Boyo. Nah, lalu di mana keberadaan keris Nogososro dan Sabu Inten itu sudah berada di golongan hitam, yaitu berada di Gunung Tidar, di mana di Gunung Tidar itu pun pusaka itu tidak lama karena kebobolan juga ya, walaupun di gua Gunung Tidar itu dijaga beberapa orang oleh golongan hitam. Yang mengambil pusaka itu ada 2 orang, yaitu Maisa Jenar dan Gajah Suro. Nah, Gajah Suro itu siapa? Gajah Suro itu adalah putra dari Ki Ageng Surodipoyono. Jadi Ki Ageng Surodipoyono itu mempunyai 2 putra, yaitu Ki Ageng Gajah Suro yang menguasai Banyu Biru, dan Lembu Suro itu menguasai Pamingitan, yaitu bumi Kamardikan ya. Nah, tetapi di 2 orang tersebut ya, kakak beradik tersebut, antara Gajah Suro dan Lembu Suro itu berbeda ya. Kalau si Lembu Suro itu sifatnya keras, itu ingin kekuasaan, haus akan kekuasaan. Keris dari Gunung Tidar ya, itu diambil oleh Maisa Jenar dan Gajah Suro, dan sempat berperang itu melawan Simoludro Sepuh ya, seperti itu. Tapi memang kedua pemuda tersebut, antara Maisa Jenar dan Gajah Suro itu hebat, bisa menandingi ilmunya Simoludro Sepuh. Dan Simoludro Sepuh itu keilmuannya sebenarnya juga pilih tanding. Dia tidak mengeluarkan ilmu pamungkasnya, karena di saat ingin mengeluarkan ilmu pamungkasnya, Maisa Jenar dan Gajah Suro itu dibantu oleh kucing temanten. Nah, sehingga gagal ya untuk penyerangannya
si Simoludro sepuh. Akhirnya Mahesa Jenar sama Gajasuro lari masuk ke kekuasaan daripada Gajasuro, yaitu di Banyu Biru. Pusaka diletakkan di Banyu Biru, dan di situ terdengar kan oleh golongan hitam bahwa keris Nogoso, Suro dan Sapu Inten itu berada di Banyu Biru. Nah, akhirnya si golongan hitam tadi itu merangsek menuju ke Banyu Biru untuk merebut, mengambil pusaka itu tadi. Ya, benar, saat itu juga ada 2 orang pencuri dengan mengenakan topeng, ya, merunduk masuk ke gedung pusaka Banyu Biru. Tujuannya mengambil kedua keris, yaitu Nogoso dan Sapu Inten. Akan tetapi ketahuan oleh Arya Saloka. Ya, Arya Saloka itu masih kecil, dia anak daripada Ki Ageng Gajasuro. Akhirnya terjadilah perkelahian antara pencuri dan Arya Saloka. Keduanya perangnya itu cukup bagus ya, karena ada perang tanding. Ya, keduanya sama-sama pingsan ya itu. Dan ketika Arya Saloka ditanya gitu, tadi kenapa, dia bercerita bahwa ada seorang pencuri masuk gedung pusaka mengambil pusaka. Ya, pencurinya ada 2, yang satunya itu yang lagi pingsan di sampingnya, dan yang satunya lari. Saat topeng dibuka oleh Ki Ageng Gajasuro, dia melihat bahwa itu salah satu daripada kelompok golongan hitam. Tidak beberapa lama kemudian terjadilah keonaran, bahwasanya Banyu Biru terjadi kebakaran. Rumah-rumah rakyat penduduk itu dibakar. Ya, seolah-olah terjadi sebuah perampokan. Saat itu Gajasuro beserta penderek atau pengikut Gajasuro mendatangi tempat kejadian kebakaran tersebut. Dan di situ Gajasuro melihat ayahnya, ya, ayahnya lagi bertarung sama seseorang tua. Ya, ayah Gajasuro tadi kan Surodipoyono. Nah, itu berperang melawan Simoludro sepuh. Ya, itu perang tanding ya, orang tua lawan orang tua gitu. Dan terlihat lagi ya, Ki Ageng Pandan Alas ya, itu kakeknya Roro Wilis ya, itu pun juga bertarung dengan golongan hitam. Jadi intinya untuk Banyu Biru ya, itu memerah ya, dalam artian dibuat ajang perang oleh golongan ilmu hitam. Itu ya sesi yang kedua. Nah, tapi kita lanjutkan. Nah, untuk pengambilan pusaka itu memang tidak ada yang tahu ya. Yang jelas ada yang mengambil, tapi dari golongan hitam sendiri tidak ada yang memegang pusaka itu gitu loh. Dari golongan putih pun sama. Nah, lalu akhirnya semua golongan hitam pada pergi, juga termasuk si golongan putih ya, termasuk Ki Ageng Pandan Alas. Lalu Banyu Biru terasa aman kembali ya. Nah, di sini terjadi problematika yang mana terdengar oleh Kesultanan Demak itu, mendengar bahwa keris Nogoso, Suro dan Sapu Inten ada di Banyu Biru. Maka yang dipikir pencurinya itu adalah Ki Ageng Gajasuro. Jadi Sultan Trenggono itu menuduh bahwasanya yang mencuri adalah pihak Ki Ageng Gajasuro ya, pihak Banyu Biru. Akhirnya Ki Ageng Gajasuro itu ditangkap oleh Kesultanan Demak dan dibawa ke Demak. Dan untuk ini untuk si Gajasuro sebelum ditangkap, dia bilang ya, titip anaknya yaitu Arya Saloka.
gitu kan. Nah, setelah itu si Maesa Jenar belum bisa begitu menanggapi ya, karena dia masih memburu orang-orang yang lari dari Banyu Biru ya. Ya, di sebuah perbukitan si Maesa Jenar itu dikeroyok oleh beberapa orang dari golongan hitam. Ya, jadi saking banyaknya golongan hitam, si Maesa Jenar itu kerepotan di dalam melawan begitu banyak orang. Sampai akhirnya dia terjatuh dari atas bukit, ya, jatuh ke bawah, terperosok ke jurang yang sangat dalam. Maesa Jenar terjatuh, dan saat itu di bawah ada seseorang yang menolong Maesa Jenar. Maesa Jenar dibawa di dalam sebuah gua, dan si orang tua yang menolong tadi itu membersihkan luka-luka akibat jatuh dari ketinggian. Dan setelah itu si Maesa Jenar sadar, dan sayup-sayup Maesa Jenar itu mendengar orang tua yang menolong tadi membaca sebuah puisi ya, sebuah puisi yang tertulis di sebuah daun lontar. Dan puisi tersebut berisi tentang kejayaan daripada Demak dan kehilangan sebuah pusaka, yang mana pusaka tersebut tertulis naga sastra dan sabu inten yang hilang dari gedung pusaka dan dibuat rebutan oleh golongan hitam melawan golongan putih. Saat itu pula Maesa Jenar bangkit dan bertanya gitu. Tetapi sebelum bertanya, Maesa Jenar mengucapkan terima kasih bahwasanya sudah ditolong, dan bertanya mengenai puisi yang dibaca orang tua tersebut. Orang tua itu menatap Maesa Jenar sembari tersenyum. Dia berkata, untuk puisi ini adalah sebuah puisi yang mana memang terjadi saat ini, yaitu hilangnya dua pusaka. Betapa terperanjatnya Maesa Jenar bahwasanya semua bisa diketahui dan sudah ditulis di daun lontar yang dibaca oleh orang tua tadi. Tidak beberapa lama kemudian orang tua itu bilang ke Maesa Jenar, silahkan Kisanak untuk pergi ke Banyu Biru ya, untuk menolong keluarga dari Banyu Biru, karena Gajah Suro itu saat ini belum dikeluarkan oleh Kesultanan Demak, dalam artian masih ditahan. Akhirnya Maesa Jenar pun berpamitan pada orang tua tersebut. Sepeninggal Maesa Jenar dari tempat itu, orang tua itu tersenyum. Tiba-tiba orang tua itu berubah, bahwasanya dia adalah Ki Ageng Pandan Alas yang menjelma menjadi orang lain. Ketika Ki Ageng Gajah Suro itu ditangkap oleh prajurit Kesultanan Demak dan dibawa ke Demak, terjadilah kekosongan kekuasaan di Banyu Biru. Sehingga istri daripada Gajah Suro atau Nyai Gajah Suro itu mengumpulkan sesepuh yang ada di Banyu Biru, antara lain Wonomerto, Sawung-Rono, Penjawi, itu ya yang saat itu ada, dan tentunya membicarakan tentang masalah Gajah Suro ya, yang sebenarnya benar tetapi kok malah dibawa di Kesultanan Demak.
sehingga pemerintahan Banyu Biru terasa kosong. Akhirnya ada pendapat ya, untuk kekuasaan Banyu Biru akan diberikan ke Arya Saloka. Tetapi menurut sesepuh ya, untuk sesepuh Wonomarto juga Sawung-Rono, itu untuk Arya Saloka itu belum tepat karena masih umurnya masih kecil dulu ya, jadi belum bisa untuk memerintah di Banyu Biru. Akhirnya istri dari Gajahsuro meminta pendapat bagaimana bila adiknya Gajahsuro yang memegang pemerintahan di Banyu Biru, yaitu Ki Ageng Lembusuro. Sebenarnya untuk sesepuh itu keberatan ya, karena untuk Lembusuro ini sifatnya arogan gitu. Akhirnya ditetapkanlah sebagai Lembusuro untuk memimpin sementara waktu di Banyu Biru. Tak lama kemudian kekuasaan Banyu Biru itu diserahkan ke Lembusuro ya, karena Lembusuro punya dasar watak keras dan arogan, sehingga Banyu Biru itu tidak ada nyamannya. Segala judi ada, sabung ayam ada, dan untuk sesepuh itu yang tidak cocok dengan pemerintahan si Lembusuro ya, itu disingkirkan atau ditahan. Bahkan si Lembusuro itu punya niat, yaitu ingin membunuh anaknya Gajahsuro, yaitu Arya Saloka. Nah seperti itu lah. Akhirnya Arya Saloka diculik ya, mau dibunuh, dan ketepatan saat itu Maesa Jenar lewat di situ. Akhirnya Arya Saloka diambil tanpa sepengetahuan dari Ki Ageng Lembusuro. Arya Saloka dibawa ke sebuah desa dan dititipkan ke orang desa. Dia berpamitan untuk melanjutkan tugasnya, yaitu mencari keris Nagosasra dan Sabu Inten. Dan perjalanan Maesa Jenar itu menuju ke Rawapening, karena dia pernah diberitahu bahwasanya di bulan Purnama Sidi itu akan ada sebuah pertemuan atau serasehan di antara golongan hitam, antara lain Simo Ludro Anom sepasang, Simo Ludro Sepuh, Lawa Ijo, Pasingsingan, Joko Soko, Uling Putih, Uling Kuning, dan lain-lainnya. Maka untuk Maesa Jenar terus melanjutkan menuju ke arah Rawapening. Nah, saat nyampe di tempat Rawapening, dia bertemu dengan Ki Ageng Gebu Kenongo, juga sebagian bertemu juga prajurit dari Demak, yaitu si Gajah Alit. Lalu ketiga orang itu bersembunyi di atas pohon agar tidak ketahuan oleh golongan hitam. Dia duduk di atas pohon sambil mengamati tempat pertemuan atau serasian daripada golongan
hitam. Saat itu terlihat yaitu Simoludro Anom yang sedang datang di situ. Simoludro Anom itu dari Gunung Tidar. Terus datang lagi Joko Soko, ya, itu dari Nusa Kambangan. Terus Uleng Putih Uleng Kuning itu dari Rawapening. Terus ada juga Bugel Kaliki dari Gunung Ceremai. Juga ada Lowoijo. Terus juga ada Ki Ageng Lembusuro yang juga hadir di situ. Terus Samparan itu juga hadir di situ. Nah, di dalam pembahasan untuk pertemuan atau serasian tersebut, di mana si Joko Soko saat datang itu memberikan salam ke semua yang datang. Akan tetapi satu orang yang tidak diberikan salam, yaitu Ki Ageng Lembusuro. Karena menurut Joko Soko itu Lembusuro itu adalah orang yang baru masuk ke golongan hitam dan masih dicurigai untuk keberadaannya di golongan hitam. Nah, disinilah si Lembusuro itu merasa emosional, sangat marah terhadap kelakuan Joko Soko, sehingga Ki Ageng Lembusuro ini menantang Joko Soko untuk berduel 1 lawan 1. Dan tantangan dari Ki Ageng Lembusuro diterima oleh si Joko Soko. Akhirnya perkelahian pun tidak terhindarkan saat itu. Dan tidak beberapa lama datanglah Pasingsingan. Ya, Pasingsingan seorang yang memakai sebuah topeng. Itu melerai keduanya. Bahkan dia si Pasingsingan bilang golongan hitam di sini akan diadakan serasian atau pertemuan, kok malah pada ribut dengan sendirinya. Semua yang ada di situ diam mendengar suara daripada Pasingsingan, karena Pasingsingan merupakan ketua daripada golongan hitam. Dengan suara menggelegar, dengan suara yang sangat wibawa, sehingga semua yang ada di situ hanya terpaku. Bahkan Pasingsingan pun memberikan sebuah kalimat. Kalimat itu menuju ke semuanya. Ya, dia bertanya, apakah pertemuan di Rawapening ini sudah dilihat dan diperiksa untuk keamanannya? Ya, tentunya jawab dari beberapa orang yang di situ golongan hitam sudah aman karena sudah dilihat dan ditelusuri, semuanya aman, gak ada satupun orang yang bisa masuk ke area tersebut. Saat itu Pasingsingan pun tersenyum sambil tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, keamanan yang bagaimana? Coba semua lihat di atas sana, di atas pohon itu. Lihatlah, ada beberapa orang yang mengintai pertemuan atau serasian ini. Coba lihat. Nah, sambil si Pasingsingan itu menunjukkan pohon yang dia maksud. Betapa tersentaknya beberapa orang melihat ada bayangan yang ada di rimbunan pohon.
berarti keamanannya memang belum terjamin. Saat itu pula Pasingsingan memberikan perintah untuk menangkap orang-orang yang ada di pohon itu. Orang-orang di pohon itu tak lain adalah Maiso Jenar, Ki Ageng Kebu Kenongo, dan Gajah Alit dari Kesultanan Demak. Maka gerombolan hitam tersebut itu menuju ke arah pohon yang dimaksudkan oleh Pasingsingan. Mereka berhamburan untuk menangkap orang yang ada di atas pohon. Oke guys, mungkin hanya ini cerita daripada Maiso Jenar di mana dengan seri Serasehan di Rawapening. Kita bisa bertemu di selanjutnya. Oke guys, mungkin hanya ini. Akhirul kata wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.